ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Habib Abu Bakar bin Hussein dan Habib Abdul Rahman. Yang kami hormati semua rombongan Jamaah Masjid Ta'lim Anwarul Habib. Selamat datang di tempat kami di Pondok Pesantren Abdul Zahid Ridwan. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga kedatangan para habib dan para ibu membawa berkah bagi kami di pesantren. Amin. Kedua kalinya mohon maaf tidak bisa menyampaikan dengan yang layak. Hanya ini yang bisa kami haturkan kepada Pak Joyo. Intinya terima kasih atas kedatangan Habib dan Bapak Ibu sekalian. Ini pondok yang dulu ditempati Pak Muslimin, makanya panjenengan diajak mampir ke sini. Jadi terima kasih. Semoga kedatangan panjenengan Joyo membawa berkah bagi kami di pesantren ini, terutama bagi anak-anak yang sedang hadir di sini. Semoga telah menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mohon sepatah dua patah kata dari Habib akan kata-kata yang barangkali bisa bermanfaat bagi kami semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap pengurus, asatidz, staf pengajar, mudir dari Pondok Pesantren Abu Zahid Ridwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan segenap pengurus, orang yang berkhidmah, termasuk juga mudirnya, staf pengajar, dan juga santri di dalam pesantren ini senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilanggengkan di dalam beramal, senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan tentunya ketika menghadapi musibah atau ujian di dalam apa yang sudah menjadi tugas keseharian, mengajar atau meneruskan roda jalannya pesantren Abu Zahid Ridwan ini. Tentunya kita mengharapkan semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahiriah batiniyah. Allah mudahkan semua urusan-urusannya, Allah sampaikan seluruh hajat-hajatnya, dan dijadikan semua amal yang sudah dibaktikan di dalam ma'had ini menjadi amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami dari rombongan Majelis Anwarul Habib yang berziarah kepada para aulia, para wali songo pada kesempatan kali ini, pertama-tama juga mengucapkan jazakumullah khair, khairan jaza kepada segenap pengurus pesantren Abu Zahid Ridwan ini yang mengizinkan untuk kami bisa bersilaturahmi ke tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Ini merupakan satu kenang-kenangan tentunya bagi kami bisa singgah ke pesantren yang penuh dengan kemuliaan, yang sudah banyak tentunya mencetak kadar-kadar dakwah di bumi Indonesia.
Mudah-mudahan pertemuan kali ini bukan sekadar menjadi pertemuan pertama dan terakhir, dan insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan kemudian kami juga mengharapkan tentunya kepada asatiz, kepada mudirul ma'had, kiranya untuk juga bisa menyempatkan diri datang ke Majelis Anwarul Habib di Mesuji, atau juga kapan-kapan datang ke kota Palembang untuk bersilaturahmi kepada kita. Monggo kita persilahkan untuk bisa datang ke kota Palembang. Insya Allah di sana bisa juga kita ziarah ke makam para aulia, menemui para ulama yang ada di kota Palembang. Mudah-mudahan ini penyebab terjadinya silaturahmi antara kita semua yang ada di Sumatera dengan ikhwan, dengan saudara kita, dengan para asatidz kita yang ada di Pulau Jawa atau khususnya di daerah Kendal ini. Mudah-mudahan berkah semua-semuanya. Kemudian yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua, bukan sekadar untuk sekadar pengurus, akan tetapi juga untuk kita yang sebagian besar di antara yang hadir ini jamaah majelis taklim, baik laki-laki, bapak-bapak atau ibu-ibunya, ini adalah orang-orang yang biasa hadir majelis taklim. Satu nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, kita jadikan diri kita ini orang-orang yang istiqomah di dalam setiap amal. Jadikan diri kita ini orang yang selalu kontinu di dalam beramal. Walaupun memang yang namanya istiqomah ada sesuatu yang sangat berat. Ujian termasuk yang paling berat di dalam beramal adalah keistiqomahan. Akan tetapi justru disitulah seseorang dia akan mendapatkan hasil daripada amalnya. Dengan sebab istiqomah, dengan sebab langgengnya di dalam beribadah, dengan sebab langgengnya di dalam menghadiri majelis taklim, dengan sebab kontinu dan selalu mantap di dalam urusan majelisnya atau urusan ma'hadnya. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 keramat. Ada orang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan seseorang yang dia tidak menampakkan karomah, akan tetapi dia punya keistiqomahan di dalam beramal. Mungkin ada ikhwan di sini istiqomah baca Rotibul Haddad, ada yang istiqomah baca Al-Quranul Karim, 1 hari 1 juz mungkin, atau istiqomah berzikir yang lainnya dan yang lain sebagainya dalam bentuk amal. Ketika amal tersebut dilakukan secara terus-menerus, kontinu, maka itu akan lebih hebat daripada seseorang yang dia menampakkan atau ditampakkan karomahnya. Karena karomah itu, yaitu istiqomah itu merupakan puncak daripada yang namanya karomah. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, cukuplah bagi kita dengan sebab kita menziarahi mereka para aulia dan orang-orang yang soleh, terkhusus yang kita barusan ziarahi tadi, para pemimpin pondok pesantren, para pendiri pondok pesantren, termasuk pondok pesantren yang kita singgahi saat ini. Mereka adalah orang-orang yang ahli istiqomah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar di dalam berdakwahnya, enggak putus harapan, enggak pernah putus asa. Apa yang menjadi tentunya ketika mereka berdakwah, ketika mereka membangun pesantren, menjalankan noda di dalam pesantren ini, tentunya banyak ujian bagi mereka semua. Bukan semuanya itu lancar, enak, bukan. Akan lebih banyak kesusahan yang dirasakan oleh setiap orang yang duduk dalam urusan berdakwah. Itu lebih banyak kesusahan daripada kesenangannya. Apalagi bikin pesantren, atau apalagi menjaga keberlangsungan pesantren, pasti lebih banyak kesusahannya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh mereka yang kita ziarahi tadi, para aulia dan orang yang soleh, itu adalah pelajaran untuk kita, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam beramal. Maka hasilnya yang kita lihat sekarang, aulia wali songo kita rame ziarah kepada mereka. Apa sebabnya? Bukan karena karomahnya, tapi dikarenakan istiqomahnya mereka.
Kita pengen nanti kalau udah meninggal dunia, kuburan kita diziarahi banyak orang. Kuncinya gimana? Istiqomah dalam beramal. Karomah bukan tujuan. Bukan tujuan. Karomah adalah sesuatu yang di dalam pandangan mereka para wali, sesuatu yang ketika tampak itu merupakan aib, kekurangan bagi mereka. Jadi apa yang kita pelajari dalam perjalanan ziarah wali Songo ini atau menziarahi mereka para aulia yang lain, itu merupakan pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah dengan sebab keistiqomahan mereka orang yang kita ziarahi tersebut. Jadi tidaklah yang kita saksikan setiap ziarah ke tempat-tempat ma'had ataupun ke tempat juga makam-makam para aulia, masjid-masjid yang bersejarah, yang kita lihat pertama kali apa yang menjadi penyebabnya adalah istiqomahnya mereka, orang yang berperan di dalam berdakwah tersebut. Nah, mudah-mudahan istiqomah ini menjadi salah satu oleh-oleh yang bisa kita amalkan atau minimal kita upayakan untuk kita amalkan ketika nantinya kita pulang ke rumah masing-masing, ketika kita kembali hadir majelis kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa continue dan langgeng di dalam beribadah. Semangat continue dalam menghadiri majelis taklim. Semangat continue atau istiqomah di dalam berzikir kepada Allah serta amal-amal yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan ini pada khususnya saya berikan nasihat ini untuk pada diri saya sendiri. Saya ini tentunya masih banyak jauh daripada keistiqomahan. Ya, ini saya fokuskan pada diri saya sendiri, tapi mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk antum sekalian. Hadza ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi kepada aku bahwa pendiri pertama di sini namanya Mbak Ibrahim yang makamnya di sebelah. Kamu memang itu rumah tahun 19 tahun 1919. Terus kemudian sekarang berkembang menjadi beberapa pesantren di daerah sini. Jadi putra-putranya Mbak mendirikan di daerah. Sekarang satu kampung ini ada berapa? Sudah 13 pesantren kan. Jadi anak cucunya Mbak Ibrahim itu sendiri. Jadi mohon doanya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon doanya juga untuk khusus untuk pondok pesantren Abu Dhabi ini karena tempatnya sudah tidak kuat, akhirnya kita membuat lagi di sekitar 7 kilo dari sini hampir ke daerah sana namanya. Jadi kita mulai merintis lagi pesantren Aridan 2 karena tempatnya ini sudah penuh. Ini sebagai informasi pada Habib berdua. Amin, amin, amin. Dari dulu tekun, sini dulu ya. Diminum, dimakan monggo. Itu dikeluarkan dalam rangka mengganggu panjenengan semua, bukan untuk pameran. Kecuali bunganya nggak boleh dimakan. Monggo ibu-ibu, kakek kawan ya, kita santai. Pokoknya ziarah ini dilarang susah ya, itu senang nanti ya. Urusan sapi tenggulio, urusan beres, urusan panen, urusan Tinggal. pokoknya dilalai turunin, yang semuanya. Oke, jelas. Rasulullah yang lebih pada ihsan dan ni'am ya kathirul jud ya wasi'al ata ya qadirul lutfi ya jamil sun'i ya halim la ya'jal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa ala sahabati ajma'in wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka riqan
وأنت يا جابر كل كثير ويا صاحب كل كريم ويا مؤمن كل ويا مأمون كل مقيم يسر علينا كل عسير هذه البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير فأنت عالم بها وخبير اللهم فإنا نخاف منك نخاف ممن لا يخاف منك اللهم في حق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك حرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعلمك الذي لا تنام واصلحنا بشرفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يديرة العلم يا ويل الجود والكرم